Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Kaifa halukum Alhamdulillah, inni bil khair. Selamat datang di rumah ilmu. Saling jaga, saling bantu, cari ilmu di rumah saja. Bersama saya Ustadz Ahmad Khairul Razak, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 26 Surabaya. Dan saya Ustadz Inami, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 25 Surabaya. Anak-anak, hari ini kita akan mengupas dan membahas ayat Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 27 tentang berlaku rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup kita lebih mulia. Anak-anakku yang saleh-salihah, Ustadz Inami ingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Lakukan 5M. Yang pertama adalah memakai masker, kemudian yang kedua selalu mencuci tangan, kemudian yang ketiga menjaga jarak dengan sekitar, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilisasi dan interaksi. Ingat selalu untuk jaga imun. Iman, insya Allah kita aman berbebas dari COVID-19 yang mewabah. Ya amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Namun Ustaz dan anak-anakku yang salih-salihah, agar pembelajaran hari ini Allah berikan keberkahan, ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat barakah fid din wal dunya wal akhirah. Mari anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, khidmat semata-mata karena Allah, untuk Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang salih-salihah, silahkan persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Siapkan pula buku catatan dan alat tulisnya. Kita akan bersama-sama mempelajari, mengupas dan membahas Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-27 tentang berlaku rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Anak-anakku yang soleh-solihah, pernahkah kalian menghabiskan uang kalian hanya untuk membeli barang-barang yang kurang bermanfaat? Padahal agama mengajarkan kita untuk selalu hidup hemat, tidak sombong, dan hidup penuh dengan kesederhanaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadurrahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Anak-anakku yang soleh-solihah, di dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63 ini kita diajarkan agar kita selalu memiliki sifat rendah hati atau tawadhu yang harus diwujudkan dalam setiap perkataan kita, perilaku kita, baik itu terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah maupun terhadap sesama. Seorang muslim yang bersifat rendah hati akan mendapatkan ridho dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Maka di dalam ayat Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63 ini, orang-orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah diri, mereka akan mendapatkan gelar sebagai ibadur rahman, yaitu seorang hamba Allah yang solih, yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz In'ami, bagaimana orang yang tawadhu saat berjalan? Anak-anak orang yang rendah hati atau tawadhu itu, ketika mereka berjalan, mereka akan selalu menyapa siapapun yang ditemuinya di jalan. Orang yang rendah hati atau tawadhu adalah orang yang cenderung hidupnya penuh dengan kesederhanaan, jauh dari keangkuhan, jauh dari kesombongan, langkahnya mantap, tampil dengan jati diri yang dimilikinya. Karena itulah lawan dari rendah hati adalah tinggi hati, yaitu sombong, takabur atau angkuh. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala melarang keras seorang manusia memiliki sifat sombong atau takabur. Maka ingat kisah bagaimana setan ketika diusir oleh Allah dari surga. Itu tidak lain adalah karena kesombongannya. Maka jadilah kita sebagai orang yang memiliki pribadi yang selalu rendah hati, tapi jangan rendah diri alias merendahkan dirimu sendiri. Selalu ingat bahwa manusia diciptakan dengan derajat yang sama. Yang membedakan diri kita dan orang lain di hadapan Allah hanyalah ketakwaan dan keilmuan kita. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak yang salih-salihah, sebegitu pentingnya berlaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita akan membahas dan mengupas Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-27, maka jangan kemana-mana, tetap di TV 9, santun menyejukkan. Selamat datang kembali di program Rumah Ilmu, saling jaga, saling bantu, cari ilmu di rumah saja. Masih bersama saya Ustadz In'ami, saya Ustadz Razak, dan saya Jono. Sejak kapan namamu Jono? Salah yo. Salah, namanya siapa? Nama saya Talintir. Apa itu Talintir? Talintir itu tajil melintir. Wah, Jar dan teman-teman yang ada di rumah, tidak boleh sombong. Itu namanya sombong. Orang sombong nyatanya begitu. Oh, saya bisa makan pagi di Inggris, makan siang di Italia, Malamnya di warteg. itu boros namanya. Sudah sombong, boros, na'udzubillah. Nah, Jar, ini mumpung ada Ustadz In'ami, silakan tanyakan, apakah yang dilakukan oleh Ijal barusan itu dibenarkan dalam Islam? Ustaz, boleh nggak sombong? oh nggak boleh, sombong itu nggak boleh.
Tidak boleh, boros itu tidak boleh. Boros itu apa sih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ijal dan anak-anakku yang soleh-solihah, boros atau pemborosan adalah berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta. Orang yang boros adalah temannya setan, karena boros adalah bagian dari perbuatan setan. Mau jadi temannya setan? Nanti bukan Ijal namanya kalau temannya setan. Nama apa? Jailangkong. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku yang soleh-solihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27. Anak-anak silakan ikuti setelah Ustaz membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-27. Anak-anakku yang soleh-solihah, Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 ini diturunkan tidak lain adalah dalam rangka menjelaskan bagaimana gaya hidup orang-orang jahiliyah di masa dahulu yang salah. Mereka suka berfoya-foya, menganggap derajat, kemasyhuran dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya dan menghambur-hamburkan hartanya. Oleh karena itu, ayat di atas mengingatkan kita untuk tidak berlaku boros, atau dalam istilah Arabnya yang disebut dengan tabdzir. Mengapa demikian? Karena pemborosan adalah kebiasaan setan, sehingga orang yang suka berbuat boros artinya dia menjadikan dirinya sebagai temannya setan. Kalian mau jadi saudaranya setan? Na'udzubillah. Maka jangan sekali-kali berlaku boros, tetapi sebaliknya berlakulah hemat. Kita harus belajar hidup sederhana. Allah menghendaki kita untuk berlaku hemat. Dalam istilah Arabnya adalah iktisad, yang dapat diartikan menggunakan segala sesuatu dengan hati-hati atau sesuai dengan kebutuhan tanpa berlebihan. Sebab berbicara tentang iktisad atau hemat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, al-iqtisadu fin nafaqah nisful ma'isyah. Hemat atau sederhana dalam berbelanja adalah sebagian dari penghidupan. Wa tawaddudu ilan nas nisful aqli. Adapun akrab atau cinta dengan banyak orang adalah separuh akal. Wa husnus su'ali nisful ilmi. Sedangkan pertanyaan yang baik adalah separuh dari ilmu. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Oh iya sudah, kalau begitu besok-besok saya nggak bakal nantraktir teman-teman. Loh, ya jangan begitu, Jal. Itu pelit namanya. Benar kan, Ustaz? Iya, bukan, Ustaz, karena pada ayat sebelumnya, yakni di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 26, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Jadi hemat itu harus, tapi jangan sampai pelit. Kalau sedang makan bersama kawan-kawanmu, sedang dirimu punya rezeki lebih, bayarlah makanan yang telah mereka makan. Karena itulah sebaik-baik manusia. Tidak lagi kalau kamu punya rezeki lebih makan bareng teman, tapi waktunya bayar pura-pura lupa.
bawa uang. Itu sih naudzubillah. Oke, siap. Anak-anakku yang hebat, coba kalian lihat gambar berikut. Menurut kalian, bagaimana dengan gambar yang barusan? Itu tak patut. Apa yang kalian lihat, anak-anak? Yang satu makanannya tidak habis. Terus yang satunya makanannya banyak. Gendut. Nah, anak-anak yang salih-salihah, inilah salah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam, yaitu tabdzir namanya, atau boros berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW bersabda, makanlah sebelum kalian lapar dan cukupkanlah sebelum kalian kenyang. Dari sini saja Nabiullah Muhammad SAW mengajarkan kita arti kesederhanaan. Nah, anak-anakku yang saleh-salihah, sesaat lagi kita akan kembali dengan tips-tips menghindarkan diri dari sifat sombong dan boros. Jangan kemana-mana, tetap di TV 9 Santun Menyejukkan. Anak-anakku yang saleh-salihah, berbicara tentang rendah hati, hemat, sederhana. Para zakira, salah satu contoh yang sangat patut kita teladani adalah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab pada suatu ketika saat beliau sudah menjadi seorang khalifah, di tengah malam, di musim paceklik, di mana tidak banyak orang-orang miskin bisa makan, beliau berkeliling ke kota. Dan secara mengejutkan, beliau berjumpa dengan seseorang. Di dalam sebuah gubuk ada seorang anak yang menangis kelaparan. Ibu, aku lapar. Aku mau makan. Tapi sang ibu meyakinkan anak-anaknya, "Ya, sebentar anakku, masakan ibu belum selesai." Ketika Umar bin Khattab melihat pemandangan yang tidak mengenakan itu, Umar bin Khattab memberanikan diri untuk mengunjungi sang ibu, menanyakan apa yang sedang engkau masak sehingga anakmu kelaparan. Ketika dibuka, ternyata ibu itu merebus batu. Mana mungkin batu bisa menjadi makanan yang mengenyangkan? Ternyata alasan ibu itu merebus batu adalah ingin menghibur anak-anaknya, agar anak-anaknya merasa bahwa ibunya sedang memasak, mempersiapkan makanan untuknya. Sampai sang anak tertidur dengan pulas karena capek, lelah meronta-ronta. Akhirnya teriris hati Khalifah Umar bin Khattab. Beliau pun kembali ke istana dan membawa gandum untuk bisa dikonsumsi oleh keluarga itu. Khalifah Umar bin Khattab tidak segan untuk membayar gandum yang sangat berat agar anak dari ibu itu bisa makan malam itu. Anak-anakku yang salih-salihah, kisah tersebut mengajarkan kita untuk berlaku rendah hati. Rendah hati bukan berarti kita kikir. Kita harus bisa menolong, mengulurkan tangan kepada siapapun yang membutuhkan di sekeliling kita. Anak-anakku yang soleh-solehah, kembali lagi di program Rumah Ilmu. Saling jaga, saling bantu, cari ilmu di rumah saja. Anak-anakku, Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Surah Al-Isra ayat 27 yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama mengandung beberapa makna. Yang pertama, Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63 menjelaskan, mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang bergelar ibadah Rahman,
yakni hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat yang diimplementasikan dengan menjadi seorang pribadi yang senantiasa rendah hati. Kemudian yang kedua, Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu sombong, berjalan dengan penuh ketawaduan, rendah diri, ramah, sopan, dan apabila kita berjumpa dengan orang-orang jahil yang mengolok-olok kita, cukup kita membalasnya dengan ucapan salam. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Masya Allah. Yang ketiga, Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 mengandung makna larangan berlaku boros dan menghambur-hamburkan harta. Ayat ini sebelumnya yang pada ayat ke-26 menjelaskan tentang perintah menyisihkan sebagian harta untuk kerabat, orang-orang yang kurang mampu dengan cara bersedekah, infak maupun zakat. Anak-anak yang salih-salihah, berikut adalah tips agar kita dijauhkan dari perbuatan sombong dan boros. Yang pertama, terapkan pola hidup sederhana. Tidak usah berangan-angan untuk berlebih. Cukup saja, insya Allah lebih nikmat. Yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Jauhilah teman-teman yang sombong. Jauhi teman-teman yang suka pamer, yang suka boros, karena sesungguhnya mereka adalah teman yang menyesatkan kalian. Yang ketiga, selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah karuniakan. Setiap orang yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Wala in kafartum, dan apabila dia kufur nikmat, maka siksa Allah sangatlah pedih. Yang keempat, perbanyak bersedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Kita tidak akan miskin dengan bersedekah, tapi kita akan semakin kaya dengan jalan bersedekah, mengulurkan tangan kita kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita. Yang kelima, senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perilaku sombong dan boros. Dan yang keenam, selalu mengingat kematian. Kematian tidak pandang usia, bisa tua bisa muda, kematian akan menjemput kepada siapapun yang sudah saatnya Allah jemput. Anak-anakku yang soleh-solihah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Namun sebelumnya, silakan kalian kerjakan tugas dari kami berikut ini. Jangan lupa dikerjakan dengan baik. Sampaikan hasilnya kepada Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran PAI di sekolah kalian masing-masing. Terakhir, mari anak-anak kita akhiri dengan doa. Semoga Allah berkenan menjaga ilmu yang telah kita dapat. Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dari virus corona. Semoga Allah lekas kembalikan kondisi dunia seperti semula. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anakku yang salih-salihah, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ustadz Ahmad Khairul Fauzan dan saya Ustadz Inami. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.